Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih dipanjangkan umur kita. Kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa bertemu dengan sahabat, dengan andai tolan, dan kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu menjaga iman dan Islam kita sampai hayat kita nanti. Dan berdoalah selalu kita minta kepada Allah, kita minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati yang berkualitas. Dan kita juga berharap semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kalau saja kitab suci yang ada di dunia ini, baik itu Quran, Injil, Weda, dibakar atau dimusnahkan, baik itu hard copy-nya maupun soft copy-nya, ya, dimusnahkan baik yang soft copy-nya maupun hard copy-nya, maka yang menang adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu dijaga oleh hafizul Quran. Sampai ada titik komanya aja dia hafal. Disitulah Allah menjaga Quran sesuai dengan statementnya Allah, walaqad nazzalna Qur'ana wa inna nazzalna Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku turunkan Quran dan aku menjaganya. Bukan Allah menjaga seorang diri, tapi diberikanlah hafizul Quran. Ada 4 juta hafiz seluruh dunia, ya, yang hafizul Quran. Jadi kalau Quran itu dimusnahkan, nggak khawatir umat Islam. Ada yang hafizul Injil, no way. Ada hafizul Weda, no way.
Tapi hafizul Quran ada 4 juta orang di seluruh dunia yang hafizul Quran. Jadi kalau toh itu dimusnahkan, semua kitab suci yang ada di dunia ini, hanya Quran yang bisa bertahan. Karena inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi yang terpenting adalah bukan kita hafiz oke. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sangat terpenting. Nah, di dalam 30 juz itu, kata Imam Syafi'i, kita cukup dengan melaksanakan, mengimplementasikan surat Wal Asri. Di situ terkandung dalam 30 juz dalam implementasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu kata pendapat Imam Syafi'i. Bahkan waktu saya mondok, selalu setelah selesai ngaji selalu baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hanya 3 ayat. Selalu setelah ngaji kiai mengajak membaca penutupannya dengan wal asri. Kenapa wal asri itu sampai bisa berpendapat Imam Syafi'i cukup dengan wal asri kita bisa selamat dalam atau kita bisa melaksanakan kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Kita lihat wal asri, demi waktu, demi masa. Allah memberikan statement itu wal fajri, demi fajar, waktu juga. Wad duha, demi duha, waktu duha. Wal asri, demi waktu. Kita kan hidup ini kan berkejar-kejaran dengan waktu untuk mencapai kematian. Apalagi yang kita kejar, yaitu kematian. Kita berkejaran dengan waktu. Makanya di situ katakan wal asri. Bahkan kalau bapak-bapak ini training yang namanya manajemen time, bagaimana mengelola waktu, itu mahal sekali untuk training manajemen time di dalam manajemen itu sendiri. Makanya Allah sudah katakan wal asr, demi waktu. Kita kan tinggal menunggu waktu. Kapan kita akan waktu kematian kita nanti? Mati pasti, tapi waktu kematian yang tidak pasti. Makanya orang sibuk dengan asuransi jiwa dan sebagainya untuk menjaga ahli warisnya jangan sampai bermasalah kalau kepala keluarganya meninggal. Adalah asuransi. Itu juga berkejaran dengan waktu. Jadi matinya kita pasti, cuma waktu kematiannya yang tidak pasti. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kita hidup dunia ini nggak ada untungnya, nggak ada. Kenapa Allah katakan innal insana lafi khusr? Sesungguhnya kita ini hidup dunia ini rugi semua. Mau kiai, mau ustadz, mau presiden, mau menteri, rugi. Mau habaib, nggak ada untungnya kita hidup di dunia ini. Rugi semua manusia. Tapi ada ilatnya. Ada kata-katanya. Kalau bahasa Tegalnya if, jika. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita rugi nih, tapi ada kecualinya. Innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman artinya percaya. Dalam bahasa Indonesia, iman kepada siapa? Pertanyaan lagi, how? Kepada siapa kita percaya? Kita bisa iman kepada patung, kita bisa iman kepada pohon, kita bisa iman kepada api, kita bisa iman kepada angin. Karena kalau kita percaya kepada patung, berarti patung itu punya kekuatan di luar kekuatan kita.
yang namanya disebut metafisika. Jadi kalau orang percaya dengan patung, berarti patung itu punya kekuatan di luar kekuatan kita. Namanya metafisika, alias patung itu Tuhannya. Kita percaya dengan api, berarti api itu punya kekuatan di luar kekuatan kita, berarti api adalah Tuhannya. Orang Majusi menyembah api. Kalau kita percaya dengan angin, berarti angin itu punya kekuatan di luar kekuatan kita, berarti angin itu adalah Tuhan kita atau metafisikanya. Nah, kita percaya kepada Allah, berarti Allah itu punya kekuatan di luar kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi percaya juga harus kita lihat. Kita sudah benar iman kita kepada Allah wal awalu wal akhiru, yang menguasai dunia ini, yang menguasai langit dan bumi. Kita alhamdulillah, kita sudah percaya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Berarti Allah itu adalah metafisika kita. Allah punya kekuatan di luar kekuatan kita. Berarti Tuhan atau Allah adalah itu kekuatan kita. Amanu. Kalau sudah benar iman kita, iman kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak bisa disamakan dengan yang lain, maka implementasi daripada iman adalah wa amilus shalihat, yaitu berbuat amal baik. Berbuat amal baik, wa amilus shalihat. Amal baik itu ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang mahdhah yang sudah qat'i, yang tidak bisa kita kreativisasi, yang tidak perlu ada kreativitas, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, itu sudah qat'i, yang tidak bisa kita robah dengan kreativitas kita. Misalkan subuh kita bikin kreatif, kita bikin aja 4 rakaat karena sambil olahraga, nggak bisa. Kalau dia lakukan itu bid'ah namanya, karena itu adalah ibadah yang sudah qat'i, yang sudah pasti tidak bisa dirubah oleh kita sesuai dengan SOP. Itu namanya ibadah mahdhah. Haji, kita nggak usah ke Mekah, kita ke India saja, nggak bisa. Atau puasa, kita samakan dengan Desember, hari Natal, lebarannya jatuh pada hari Natal biar kebersamaan, toleransi, nggak bisa. Karena puasa Ramadan sudah disebut dengan qat'i. Atau puasa di bulan Muharram, walaupun itu bulan Muharram bulan yang mulia, ada 4 bulan yang mulia, tidak bisa. Karena Ramadan adalah termasuk sudah qat'i. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Seperti itu. Nah, kalau ibadah yang ghairu mahdhah itu perlu dikreativitaskan oleh manusia. Kalau enggak, hidup tidak dinamis. Hidup tidak dinamis. Itu perlu kreativitas, tergantung kemajuan teknologi. Kita sekarang haji naik pesawat, itu ibadah ghairu mahdhah. Itu kreativitas manusia. Dengan cepat kita naik pesawat ke Mekah, nggak naik onta. Itulah sebutkan ghairu mahdhah. Jadi kalau mahdhah itu perlu kita kreativitas sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kebutuhan manusia. Itulah sebut dengan wa amilus shalihat, perbuatan-perbuatan yang baik. Saya nggak perlu jelaskan sampai detail. Hadirin sudah memahami tentang masalah bagaimana yang disebut dengan wa amilus shalihat. Jadi kita sudah percaya dengan Allah. Ini implementasi daripada iman kita kepada Allah, yaitu wa amilus shalihat. Banyaklah
kita membantu orang dan sebagainya. Itu yang ghairu mahdoh itu bisa kita dinamis dan kreatif. Karena saya katakan bahwa bid'ah itu adalah yang ghairu mahdoh, itu adalah kreativitas. Jadi kalau orang berkreatif dengan ibadahnya yang ghairu mahdoh, ya bukan mahdoh, itu dinamis hidup ini. Apakah ini bukan kreatif? Mix ini kreatif. Ini bid'ah loh, zaman Rasulullah nggak ada. Tapi karena kemajuan teknologi ghairu mahdoh wa amilus salihat, ini menjadi hasanah. Karena adalah ibadah ghairu mahdoh. Kemudian yang berikutnya adalah wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Dakwah. Hadirin, dakwah itu bukan orang harus berilmu, no. Everybody can do it. Semua orang bisa melakukan dakwah. Enggak perlu ilmu. Kalau taklim, ya perlu ilmu, tapi kalau dakwah tidak. Contoh, misalkan abang-abang ada di masjid. Anak saya ngajak, "Bang, udah sholat zuhur. Yuk sholat." Itu dakwah. Nggak perlu ilmu. Tetapi abang itu menjawab, "Maaf dek, saya belum bisa cara wudhu yang baik. Sebentar ya bang, saya panggil abi saya untuk mengajarkan abang." Dipanggillah abinya untuk mengajarkan bagaimana wudhu yang baik. Itu taklim. Jadi kalau taklim itu harus punya ilmunya. Tetapi kalau dakwah tidak, everybody can do it for dakwah. Semua orang bisa melakukan dakwah. Makanya Islam itu agama dakwah, agama yang dibenci, agama yang ditakuti, agama yang disegani, dan agama kritis. Agama yang mengkritik kalau dia zalim. Itu agama Islam. Dibenci iya, ditakuti iya, disenangi iya. Jadi pengertian kita lagi kerja. Stop laptop kita, yuk kita sholat zuhur jamaah, itu dakwah. Makanya maaf kalau ada yang jamaah tabligh itu kan di Kebon Jeruk suka di masjid seminggu dia ke rumah ketok-ketok pintu ngajak jamaah, itu dakwah. Enggak perlu ilmu. Wa tawassaw bil haqqi. Kita ini dengan istri, "Ayo mami kita sholat, ajak anak-anak jamaah." Dakwah. Enggak perlu ilmu. Tapi kalau taklim, yes, perlu ilmu. Wa tawassaw bil haqqi. Nah, oleh karena itu hadirin, iman kita ini perlu diimplementasikan dengan wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Semua itu ditutup dengan apa? Wa tawassaw bis sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kadang-kadang kita nggak sabar. Gua sabar ada batasannya ya. Nggak bisa gua kalau begitu. Padahal sabar itu nggak ada batasannya, karena semua orang diuji oleh Allah dalam hidup ini. Nggak ada yang tidak diuji, mau dia habaib, mau kiai, mau orang biasa, ada ujiannya. Sebagaimana kita sabar nggak dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena watawa saubi sabar. Innallaha ma'as sabirin. Enggak semua orang bisa sabar hadirin. Mau dia ustadz, kiai, enggak semua habaib, enggak semua orang bisa sabar. Berat. Sabar itu sangat amat berat untuk kita lakukan. Gampang untuk kita ucapkan, tapi sukar untuk kita lakukan. Sama dengan ikhlas. Ikhlas begitu, ikhlas, ikhlas. Tapi hatinya belum tentu, hanya Allah yang tahu apakah ikhlas atau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, takwa itu hanya Allah dengan kita yang tahu. Kita tidak akan tahu dia orang takwa atau bukan. Bukan parameternya adalah sholat 1000 rakaat,
sholat rawatibnya oke, puasanya oke. Bukan. Tapi bagaimana implementasi dalam hablum minan nas? Hablum minallah sudah oke, sholat dan sebagainya. Tapi apakah hablum minan nasnya baik? Itu yang terpenting. Karena dalam ajaran Islam itu 80% itu adalah kesolehan sosial. 20% baru kesolehan individual. Sholat individual. Puasa individual. Itu 20% dalam ajaran Islam. Tapi 80% justru Islam mengajarkan kesolehan sosial. Makanya hadirin rahimakumullah, keadaan kita sekarang lagi seperti ini, maka saya cuma hanya menyampaikan banyaklah baca salawat asghir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, salawat atas Nabi, wa asghiril zalimin bil zalimin, benturkanlah, repotkanlah, seturukanlah antara orang yang berbuat zalim dengan orang zalim itu sendiri. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami, selamatkanlah kami dari perbuatan mereka yang berbuat zalim. Dan keluarganya Nabi serta para sahabatnya semua. Jadi ini yang sering suka dibacakan oleh Gus Dur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan negara kita negara yang baik, dan semua yang diberikan amanah yang mengatur negara bisa amanah semua, dan kita diberikan hidup yang sejahtera, terutama kita bisa menegakkan apa yang diperintahkan Allah, dan kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa amriyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wajila syirka wal musyrikin wansur man nasarad din wakhzul man khajalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.